Penghentian proses rekapitulasi suara pemilu 2024 memantik kecurigaan dan motif untuk memanipulasi suara hasil pemilu. Apalagi tidak ada jaminan keamanan bagi kotak suara yang sudah terlanjur dibuka. Namun KPU membantah tudingan tersebut. Untuk membahasnya pada malam ini bergabung oleh sambungan daring ada Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan juga hadir di Zoom sambungan daring Pak Hadar Nafis Gumai selaku aktivis Koalisi Jaga Suara 2024. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Baik, saya mau ke Pak Hadar terlebih dahulu. Mas Adi, Pak Hadar, kalau temuan teman-teman Koalisi Jaga Suara seperti apa? Apakah sama juga yang ditemukan oleh KPU di lapangan? Ada ketidaksesuaian data antara Sirekap dan juga formulir C? Ya, saya kira kurang lebih sama dan kami sempat mengambil sampel, tidak bukan secara sistematik random, dan itu kurang lebih bacaan kami ketidaksesuaian data yang dibaca oleh sistem Sirekap terhadap C hasil itu mencapai 2,8% ya. Jadi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan 0,6% yang pernah disampaikan oleh Ketua KPU. Dan tentu ini hal yang memprihatinkan. Satu sistem yang seharusnya bisa melayani penyelenggaraan pemilu, bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja, akhirnya menimbulkan dugaan-dugaan yang justru bisa merusak kepercayaan kita semua terhadap proses pemilu ini. Ini kali pertama terjadi atau di pemilu sebelumnya juga pernah terjadi, Pak Hadar, 2019, 2014, ada ketidaksesuaian data antara Sirekap dengan formulir C? Ya tentu saja, karena itu teknologi yang tidak selalu bisa membaca secara 100% benar begitu. Tetapi teknologi yang digunakan ini sebetulnya tingkat akurasinya seharusnya cukup tinggi, tetapi memang membingungkan kita semua kenapa Sirekap kali ini punya masalah yang besar. Mungkin saja KPU tidak mempersiapkannya baik, tidak mempersiapkan melalui satu uji coba yang lengkap, ya, yang pasti terasa bagi kami di luar penyelenggara pemilu. Kali ini KPU tidak pernah mengajak publik untuk mengetahui proses ini dan ikut mencobanya. Mungkin itu juga mengindikasikan sebetulnya KPU tidak cukup siap untuk menggunakan sistem Sirekap pada pemilu kali ini. Berarti tidak ada hal yang dilanggar ya, ini lumrah terjadi ketika ada force major atau hal-hal teknis yang terjadi di lapangan, ada alasan di mana ini bisa dibenarkan. Ada penghentian rekapitulasi suara di kecamatan, Pak Hadar. Ya, tentu saja tidak sesederhana itu. Jadi kalau kita melihat, ini bukan pemilu yang pertama kali menggunakan teknologi informasi, sekalipun teknologinya terus berkembang. Ini bukan pemilu yang jauh berbeda dengan 2019. Karena ini juga pemilu yang menggabungkan kelima pemilihan. Ini juga bukan pemilu yang waktu persiapannya lebih pendek dari yang lain. Jadi penyelenggara pemilu sebetulnya mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan itu semua. Penyelenggara pemilu sudah bekerja sama dengan lembaga yang sama di pemilu 2019. Hubungan kerja mereka sebetulnya juga lumrah saja, kita semua prihatin, dan seharusnya kita punya satu teknologi yang lebih lancar. Baik. Dengan biaya pemilu yang jauh lebih dari cukup, biayanya sangat besar kan sebetulnya untuk pemilu kali ini. Baik. Tetapi apa yang terjadi tidak cukup serius mempersiapkannya, sehingga akhirnya kita banyak keraguan dan sekarang bahkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan harus di stop dulu. Hati-hati, penyetopan seperti ini bisa berdampak lebih lanjut terhadap tidak selesainya nanti pada jadwal yang tepat. Padahal itu sudah diatur sangat ketat di dalam proses pemilu kita. Penghentian proses ini dan kemudian fokus untuk membenahi Sirekap sebetulnya sesuatu yang tidak perlu harus menyetop proses yang lain.
Jadi seharusnya ini bisa dilakukan secara paralel saja, Baik, karena proses rekapitulasi itu sebetulnya ruang baik. untuk Oke. koreksi Hmm, rekap yang baik, Pak Adar. tidak sesuai. Oke. Itu juga kebijakan yang akhirnya kita semua atau banyak pihak yang menimbulkan Oke. punya kecurigaan yang berlebihan, dan itu sebetulnya Hmm, menurut saya satu hal yang tidak positif terhadap baik. pemilu yang semua sebetulnya punya harapan dan perhatian. Oke. Oke, Pak Adar sama ke Mas Adi. Mas Adi tadi dikatakan sebenarnya bisa diparalelkan dilakukan di tengah si rekap yang down, kemudian rekapitulasi suara bisa dilanjutkan meskipun si rekapnya lagi down dan juga disebutkan tentu ada potensi ya Mas Adi dari sejumlah pihak tudingan munculnya manipulasi data di tengah adanya penghentian rekapitulasi suara ini. Silakan Mas Adi. Ya, saya kira memang secara prinsip harus ada argumen-argumen yang rasional Hmm, yang mesti disampaikan oleh KPU kepada publik soal penghentian rekap suara di tingkat kecamatan ya. hmm, Mestinya KPU sejak awal sudah bisa mengantisipasi karena memang kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu ini kan turun cukup drastis, bahkan hmm, cenderung turun tajam ya. Oleh karena itu hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, spekulasi-spekulasi yang berlebihan, hmm. ini mestinya harus diantisipasi sejak awal. Inilah yang sampai hari ini misalnya kita tidak pernah mendengarkan apa sebenarnya argumen yang kemudian dilakukan oleh teman-teman KPU ya. Yang kedua, Mhm. kan kalau tidak salah ya, Bawaslu itu sudah meminta kepada KPU untuk menghentikan soal sirekap yang dinilai bukan hasil hitung resmi. Mhm. Jadi dua variabel ini yang mestinya memang harus diantisipasi sejak awal oleh KPU. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia di mana pemilu kita itu harus berjalan jujur, adil, transparan, dan terbuka. Mhm. Tentu kita semua ingin menghindari siapapun yang menang jadi presiden itu haruslah dihindari dari tuduhan-tuduhan bahwa itu dengan cara-cara yang kemudian tidak dibenarkan secara konstitusi dan tidak legal. Oleh karena itu, Mas, mestinya dalam sehari dua hari ini harus ada penjelasan yang secara clear, secara terbuka dari kawan-kawan KPU dari soal antisipasi ini semua gitu. Apa kemudian yang membuat penghentian penghitungan suara ini dilakukan? Apalagi sudah mulai muncul statement-statement dari sejumlah elit dan politisi yang seakan-akan ini menambah kecurigaan publik soal Ya. upaya-upaya potensi dugaan kecurangan. Sekali lagi kita ini sedang menghadapi apa yang disebut dengan low trust society. Masyarakat kita itu kan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu kan sedang berada di titik nadir. Hmm, Oleh karena itu, sekecil apapun potensi kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan terkait dengan proses rekap, terkait dengan tahapan menuju final puncak soal penghitungan suara, mestinya sudah mulai harus diantisipasi. hmm. Saya selalu mengatakan, sepertinya memang KPU itu butuh seorang speak person ya, yaitu Oke. juru bicara untuk menjelaskan day to day kepada publik terkait hal-hal yang menjadi problematik, hal-hal yang selalu memancing kecurigaan-kecurigaan dan tanda tanya yang tidak berkesudahan. Sekali lagi, pemilu ini kan bukan hanya ritual 5 tahunan, Ya. menghasilkan presiden, wakil presiden baru, bukan hanya anggota dewan yang berganti, tapi tentu kita ingin pemilu kita itu berkualitas. Sehingga dalam konteks ini penyelenggara itu menjadi variabel kunci Hmm, yang mestinya bisa meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemilu di 2024 ini jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. baik. Oleh karena itu kita layak kemudian menyebut kita itu sebagai Hmm. negara yang proses demokrasinya sudah terkonsolidasi dengan baik. Baik, perlu tidak ya KPU ini sebagai penyelenggara pemilu ini harus konsultasi dengan tingkat Komisi 2 DPR, kemudian peserta pemilu agar tudingan kecurangan, tudingan manipulasi data ini bisa diminimalisir? Saya kira memang partai-partai politik ya saat ini yang Baik, ada di parlemen mestinya oke. memanggil KPU untuk melakukan hearing, Mhm, untuk melakukan diskusi-diskusi publik ya terkait dengan pendalaman ini semua. Oleh karena itu, kenapa? Ini kan hak publik untuk mengetahui kenapa proses ini sempat mandek ya dan kemudian dihentikan. mhm, Jadi sebaiknya memang teman-teman anggota dewan Komisi 2 khususnya memanggil KPU untuk ditanyakan secara detail ya. apa yang kemudian menyebabkan penghentian eh, penghitungan ini dilakukan karena prosesnya sudah berlanjut dan itu akan berdampak pada titik akhir kapan sebenarnya rekap ini akan selesai. Karena tidak Baik, mungkin
proses ini mundur gitu ya, hasil rekapnya pun juga mundur, dan itu berpotensi pengumuman soal pemenang pemilu juga akan mundur. Ini kan tentu akan mengganggu Baik, bagaimana oke konsentrasi Mas publik kait Adi. dengan penyelenggaraan pemilu. Baik, kita tahan dulu Mas Adi dan juga Pak Hadar. Kita harus dengarkan apa yang akan dilakukan oleh konferensi pers di KPU. Kita akan simak pernyataan dari sana. Kita akan putarkan langsung dari gedung KPU Pusat. Tadi kalau kita simak pernyataan dari Betty, Komisioner KPU, dan juga tadi ada Pak Ketua KPU ya Pak Hashim, menjelaskan soal cara kerja Sirekap dan juga ada data anomali yang mereka terima di lapangan baik itu Pileg dan juga Pilpres. Komentar Anda seperti apa Pak Hadar? Pak Hadar, boleh di-unmute? Mungkin masih belum terdengar suara Ya, di saya studio. cuma Baik. mendengar sebagian, tetapi sekarang terdengar atau tidak? Baik, ya silakan terdengar. Halo, Jelas. terdengar Pak Hadar, suara silakan. saya atau tidak? Terdengar suara saya atau tidak? Terdengar Pak dengan jelas. Silakan Pak Hadar. Baik, baik, terima kasih. Sekali lagi sebetulnya apa yang disampaikan di bagian awal, ya proses Sirekap, proses rekapitulasi, ya menunjukkan bahwa sebetulnya Sirekap atau sistem yang merekam hasil-hasil dari tingkat yang paling bawah ini, itu sistem yang sangat vital di dalam proses rekapitulasi. Kalau sistem Sirekapnya bermasalah atau berantakan, tentu ini akan mengganggu rekapitulasi tersebut. Nah, jadi penting untuk dipastikan Sirekap ini menangkap angka-angka atau data-data yang korek, yang betul-betul sesuai seperti fakta adanya hasil penghitungan di TPS. Nah, itu yang pertama harus dilakukan, dipastikan. Yang kedua, ini penting sekali untuk bisa semua data secara lengkap itu dipasang sesegera mungkin di Sirekap. Jadi kalau pemilihan presiden itu sudah sampai katakanlah 70 sekian persen, pemilihan anggota legislatif itu untuk DPR-nya 40 sekian persen atau hampir 50, tuntaskan itu sampai 100%. Karena melalui data-data atau publikasi inilah masyarakat luas bisa mendapatkan informasi. Kalau kemudian ini tidak dituntaskan dengan cepat, sementara proses rekapitulasi akan segera berlangsung kembali, yang seharusnya jangan di-stop juga sebetulnya menurut hemat saya, itu kita semua punya bahan untuk mengeceknya. Kalau tidak, dari mana kita untuk bisa mengikuti dengan pasti proses rekapitulasi itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik. Itu komentar saya. Saya kembalikan. Baik, Pak Hadar, saya minta juga komentar Mas Adi. Mas Adi, soal konferensi pers tadi, apa yang bisa Anda lihat? Tapi sebelum juga membahas soal itu, saya juga tertarik soal jual beli suara atau dugaan jual beli suara terjadi. Ini kekhawatiran di publik juga di akar rumput ya, ada jual beli suara ketika penghentian rekapitulasi suara terjadi. Bagaimana merespon hal ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang kekhawatiran seperti yang disebutkan tadi ya, soal potensi jual beli suara dan bentuk-bentuk kecurangan lain akibat dari penghentian penghitungan ini mestinya sudah diantisipasi sejak lama ya. Oleh karena itu bagi saya tak ada cerita lagi bagi kelompok-kelompok civil society gitu ya, termasuk aktivis-aktivis pro demokrasi juga harus turut andil untuk mengawasi proses ini hingga tuntas, Mas. Karena KPU kan sebenarnya sejak lama sudah diingatkan oleh publik untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ini bukan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Ini bukan pemilu yang hanya seumur jagung. Baik dari soal penggunaan IT ataupun hitung manual, ini kan sejak lama sudah menjadi problem yang saya kira menjadi sorotan-sorotan yang cukup serius. Oleh karena itu ya memang kita berharap semoga mulai besok dan seterusnya tak ada lagi misalnya cerita-cerita yang terulang soal penghentian ataupun Sirekap yang mestinya ini alat bantu untuk mempermudah untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya perkembangan hitung suara sehingga rakyat itu aman supaya proses pemilu itu memang bisa diterima dengan lapang dada. Saya khawatir pemilu ini hanya berganti musim, berganti orang, berganti kepemimpinan, tapi secara substansi memang jauh dari apa yang diharapkan. Baik, semoga ini bisa dikawal lebih lebih tepat di kemudian hari ya, termasuk teman-teman di koalisi Jaga Suara begitu ya Pak Hadar ya, agar
kecurangan potensinya Tentu. akan bisa diminimalisir. Terima kasih Bapak-Bapak malam ini bersama kami di Prime News. Ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Pak Hadar Nafis Gumai, aktivis Koalisi Jaga Suara 2024. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat malam, sampai ketemu.